manusia itu punya wadah yang sama, batinnya itu dengan manusia satu dengan yang lain itu sebenarnya diberikan porsi yang sama. Cara ibaratnya kabeh kedunungan Nur Muhammad. Ini kan ya podo, wis diomongin Nur Muhammad, Nur Muhammad wis podo, yang luas tanpa batas. Kabeh kedunungan Nur Muhammad. Iya. Salam Lengon, harmoni bagi semesta. Sekecil apapun yang kita lakukan ya mesti ada manfaat ya untuk diri ataupun orang lain ya. Ya sebisanya kan begitu kan. Ada satu hal yang bisa kita lakukan itu ada manfaatnya. Kalau merujuk tadi bahwa manusia itu menginginkan dirinya berkembang atau bertumbuh semakin baik. Aku senang cerita sebelumnya itu kan jenengan cerita sejarah jenengan, cerita sejarah diri sendiri. Itu kayak gini, mungkin aku hampir berpikir kayak gini, kayak kurang gawean ya. Yang gak guri karo anak milih paku, Iya. terus milih apa kaca atau apa nenggale halaman belakang gitu. Jadi mungkin akeh wong sing nggak berpikir sampai sejauh itu ya. Padahal nek teko ceritanya ya mungkin kemungkinan kok ya iso anak kena beling, anak kena paku atau orang lain kena beling, orang lain kena paku. Itu keren nah menurutku lah. Ya jarang sih kayak ngono. Melatih diri dengan cara seperti itu sulit. Paling kata Mas Jiwan tadi apa menganu paku di jalan gitu. Nah, ngajar ke neng cah cilik-cilik untuk melakukan hal yang seperti itu. Saya itu jatuh cinta dengan perbuatan itu. Jatuh cinta ketika melihat kiai saya sendiri pulang dari sawah mengambil paku di pinggir jalan raya. Saya melihat itu sudah jatuh cinta. Maka ketika saya melakukannya saya senang sekali. Saya jatuh cinta melakukan itu dan selalu jatuh. Itu pemantiknya tadi dari sang guru. Iya, melihat guru melakukan itu, saya langsung jatuh cinta. Itu harus dilakukan selama berapa waktu? Baru atau selama baru? Lama banget. Saya melihat guru saya melakukan itu waktu SMP. Saya SMP. Sekarang saya sudah berumur 42. SMP itu kan banyak. SMP itu kan umur mulai 13, 14, 15 itu kan. Padahal waktu-waktu umur sakmono masa bodoh. Males untuk apa? Istilahnya kan untuk apa kan? Ya main liane kok. Umur sakmono lho. Jenengan kan bisa melakukan nang gak ada umur. Tapi apa penyebabnya apa? Selain itu sebagai pemantik, penyebabnya itu apa? Karena apa ngono? Saya tidak tahu, saya jatuh cinta. Tapi ketika saya dulu saya punya pengalaman. Ini kalau tidak salah sudah lulus kuliah. Pagi-pagi waktu saya tidak nyapu rumah sudah sampai dapur, ada tamu. Orang tua bawa sulak itu kemucing atau ini nggak dikenal, orang nggak dikenal. Saya nggak kenal. Bertamu depan, yang tahu ibu saya, madosi Pak Sulaiman. Ibu saya langsung berteriak, "Sul, goleki wong." Saya lari ke depan. Wonten napa? Niki jenengan, jadi ndak ngomong iki sama tak kayak sulak ndak. Niki jenengan kula paringi alat pembersih. Aku ya agak terbengong-bengong ini, saya terima. Orangnya pergi. Nah setelah orangnya pergi, ada salah satu tetangga saya datang.
Itu mbah tua itu orangnya sudah tua. Karepku aku yo ngesake, kasihan melihat dia itu jualan sulak. Tak tanya, Pak, dia ingin borong karena melihat kasihan kan borong. Pak, sulaknya jenengan kula borong berapa? Orangnya malah bilang begini, saya kolaan sulak ini 1.500, sama berani berapa membelinya? Lah teman saya, tetangga saya yang mau borong malah jadi kacau, mangkel. Harus diborong malah munine koyo ngono, magelke. Gak situ. Terus dia tanya rumahnya Pak Sulaiman itu mana? Dikasih tahu. Nah, itu cerita awalnya ngono ya. Kalimat beliau itu niki jenengan kula paring alat pembersih. Itu juga berkesan bagi saya. Berkesan itu orang ini tidak saya kenal, orang sepuh ini tidak saya kenal. Kok tiba-tiba mencari rumah saya dan ini kula paling alat pembersih, bukan menyebutkan barangnya, tapi alat pembersih. Tapi saya langsung juga tahu nama jenengan barang. Lah itu. So jangkep. Saya seperti mendebatkan firasat orang tidak kenal, tahu nama saya, nyari rumah saya. Dikasih alat pembersih itu saya terus saya angen-angen, saya pikirkan, jadi saya harus senang bersih-bersih. Saya maknanya ya, saya harus bersih-bersih. Dan saya sebenarnya suka bersih-bersih itu suka. Bahkan resik-resik tidak pernah ada yang menandingi. Baik ibu saya, saudara-saudara saya tidak ada yang menandingi. Pasti resik banget. Saya sudah terbiasa ini. Tapi begitu setelah bertemu dengan orang itu, maka saya punya niat. Ketika saya menyapu, ketika saya bersih-bersih, saya berniat untuk membersihkan hati saya sendiri. Dari situ saya sudah senang awalnya bersih-bersih, ya senang awalnya saja. Berpikir dalam ya. Tidak berpikir ke dalam. Maka ketika setelah datang orang ini, saya berpikir, ketika aku resik-resik, aku berniat meresiki hatiku. Ketika aku mencuci, aku berniat mencuci hatiku sendiri. Itu sing angel iki awake nemokke pemantik sing model ngono. Unik ya, biasanya itu luar biasa. Ya hampir jarang ya, bahkan nggak pernah mungkin. Iya. Ketemu sing sejenis ngono. Iso opiro per 1000-an. Satu banding 1000 orang baru ono. Ya saya sih melihatnya sebagai untuk mengingatkan. Saya tidak terpukau dengan orang yang datang tidak mengenal saya memberikan. Saya seperti dipantik untuk melakukan satu antara yang batin dan zahir itu harus selaras begitu. Jadi pertemuan dengan orang itu bagaimana, dulu sih saya terpukau, tapi sekarang sudah tidak. Pesan yang kita terima itu apa? Dan dia tetap gumun ya? Ya dulu gumun, tetap ada gumunnya, kok bisa saya, orang ini kenal saya, tahu saya, terus memberikan alat pembersih itu. Ya dulu yang gumun. Sampai sekarang nggak pernah ketemu orangnya. Nah, tapi ya pesan yang paling penting pesan yang saya terima. Sebenarnya ketemu Wai Mori, wah marah ya marah. Ono keunikan apa dalam situasi sing nggak ngono kan sebuah keunikan. Tapi Mas Jiwan Dewi kan nggak mengambil keunikan itu tadi kan, tapi yang diambil kan pesannya. Pesannya. Kadang-kadang kita kan memikirkan keunikannya, lebih memikirkan keunikannya, arahnya kemana. Tapi nek nalarku sih nek benda dalam bentuk kemucing terus diweke kan ya, diweke nek itu dudu makome istilahnya, bukan makome, memang yang bukan memiliki hak untuk itu. Iki wong aneh pikirannya. Tapi nek pikirannya Mas Jiwan saiki gambarannya kemucing itu nopo? Ya seneng resik jeruk.
di dalam kita diri. membersihkan batin kita, ini berkaitan dengan tadi yang saya jelaskan off the record tadi, yang semakin bersih hati kita, kita semakin luas wadah kita. Wadah itu gampang nampan. Begini, Tuhan itu Al-Qudus, Maha Suci. Pak Bok ya kalau fokus itu. Dan hanya akan menempati yang suci. Nah, membersihkan jiwa itu termasuk bermakna mensucikan hati. Hati sebagai rumah Tuhan. Maka kita dapat semakin menyaksikan kemahahadiran Tuhan. Itu maksud sini itu pengetahuan kita tentang ketuhanan itu semakin luas dengan jalan sering membersihkan diri. Ya benar-benar menempatkan Tuhan yang ada tempat tertinggi secara perilaku. Nah, langsung secara perilaku. Dan ketika Tuhan hadir dalam diri kita, semakin memenuhi batin kita sesuai kapasitas. Maka sensitivitas kita semakin terasa. Sensitivitas kita itu bermakna semakin awas, waspada. Berarti memang enak ya. Nah, ini mau kan nyangkut paut tentang wadah. Biasanya orang nek arep nimba ilmu, arep nimba wawasan pengetahuan yang seorang guru atau yang seseorang yang dianggap pinter itu kan dia kadang nakir wadahku ini nggak nututi, wadahku cilik, wadahku gedean kan. Lain berhubungan karo kesadaran yang seperti diceritakan ini, pengaruh nggak wadah antara satu dengan yang lainnya. Nah, enak wong sing beranggapan wadahku cilik atau wadahmu ini orang nututi dengan keilmuan ini, menurut jenengan piye? Ini ada beberapa hal yang saya sampaikan itu, ada beberapa hal porsi. Orang itu punya bawaannya, bawaan lahir. Bawaan ini berkaitan karo bakat. Berhubungan karo genetis. Iya, genetis itu turunan dari orang tua. Maksudnya bawaan lahir orang itu punya bakat tertentu ini akan berpengaruh. Sensitivitasnya terhadap apa yang dia jalani kan juga berpengaruh bakat. Nah, sensitivitasnya terhadap sesuatu itu berdasarkan bakat. Dia juga ngomongnya wadah kan. Wadah itu bakat dia itu begini. Tapi ada juga harus disadari bahwa manusia itu punya wadah yang sama, batinnya itu dengan manusia satu dengan yang lain itu sebenarnya diberikan porsi yang sama. Cara ibaratnya kabeh kedunungan Nur Muhammad kan. Ini kan ya podo, wis diomongin Nur Muhammad, Nur Muhammad wis podo, yang luas tanpa batas. Kabeh kedunungan Nur Muhammad. Iya. Luas tanpa batas. Ini podo kabeh. Yang membatasi keluasan itu sebenarnya ya kotoran-kotoran batin itu. Semakin bersih ya semakin luas. Semakin gede wadahnya. Semakin suci ya semakin luas. Ini ngomong gak ada wadah, ini wadah apa sih? Ini ngomong gawan bakat apa sing diomongne kabeh manusa duwe kedunungan Nur Muhammad itu tadi. Nek kedunungan Nur Muhammad jelas semuanya sama. Iya, nek sing ngomong itu sama. Cuman kadang kan misalnya nih ya, ini bertiga kita masuk nih ranah ilmu misalkan. Kita mau belajar nih salah satu guru atau mursyid, kemudian enak sing salah satu ini menerima dengan jelas. Enak beberapa yang lainnya itu angel banget menerima. Padahal cara melakukan kepentingan apa kegiatan sehari-hari ya wis macam-macam. Tapi anak sing gak gampang nerima, anak sing gampang menerima.
Iku apa kasebut mlebu nang gone wilayah bakat? Kalau yang semacam itu saya kurang paham juga ya. Kapasitas orang menerima petunjuk dari guru kok berbeda. Ada yang bisa begitu jeleng, gampang nih mikir suwi. Tapi kalau yang diajarkan sama, terus petunjuknya sama, yang diajarkan sama, petunjuknya sama, mengacu pada hal yang sama. Mengacu dalam hal ini dia belajar apa sih? Belajar pekerjaan atau belajar ilmu ketauhidan, bedakan dulu ya. Nah, gampang ngomong belajar pekerjaan ini kan ngomongnya bakat. Enggak, yang aku tahu yang ketauhidan. Dan dia itu kalau ngomong tentang ketauhidan, ini berkaitan kalau baliknya. Dia punya keyakinan apa tidak bahwa dirinya itu kabeh menungso iku keturunan Nabi Muhammad. Kabeh makhluk keturunan Nabi Muhammad. Maka kalau dia itu yakin, sudah diberitahu dan yakin bahwa keturunan Nabi Muhammad itu, bahwa Nabi Muhammad itu tidak terbatas. Yang membatasinya adalah hatinya sendiri, pikirannya sendiri, yang ini direpresentasikan dengan jiwa bersih atau jiwa yang kotor. Maka semestinya di sini bukan penerimaannya yang sama, tapi cara memahaminya. Penerimaan orang bisa beda ya, tapi memahaminya sama. Memahaminya sama tapi mengaplikasikannya beda, itu justru itu kekayaan bukti kekayaan Nur Muhammad ini. Memahami Nur Muhammad, ada keturunan urip, itu mesti ngomong kalau bareng karo utusan itu ngomong bagian. Dia bisa paham, tapi ketika bagian dari kelakonnya itu bisa berbeda. Tapi praktek proses belajarnya, disiplin ketika melakukan tarbiyah itu pelajaran dari guru kan sama. Kabeh yuk, kayak jeding bisa ini, ayo kayak nyapu kono kabeh. Lah ketika disuruh begitu itu dia menangkap apa tidak? Itu tergantung kebersihan hatinya. Ya balik ke kebersihan hati. Nah, saya tidak bisa memukul rata. Ini yang berdasarkan pengalaman saya itu ya, yang semacam itu. Mesti dikongkon di ngarepe, misalkan di pondok atau di pasraman. Asraman itu asramane wong-wong sinau nek muni pergawan utawa resi. Kon resik-resik mesti kabeh padha, kudu resik-resik kabeh, kudu seneng resikan kabeh. Kudu seneng dandan maksudnya disawang enak gak kok salok seneng ngadus, salok gak seneng ngadus itu kan ya sama nih, dalam masa pendidikan. Lah itu direpresentasikan atau dimaknai, pelajaran itu ditangkap apa tidak, bahwa senang resik-resik itu ya sajane yang resik batin dewi, karena itu refleksi dari batin seseorang. Atau orang melihatnya tadi sudah saya katakan berawal dari ini kewajiban, mereka dikongkon guru itu taat. Tapi ngomong lupa nggak kewajiban terus kan akhirnya apa enggak, orang yang mengatakan itu kewajiban pasti ada beban, kewajiban itu mesti beban. Tapi ketika kewajiban terbiasa dilakukan, itu sudah tidak lagi menjadi beban. Enteng-enteng saja, enteng itu mesti nyaman, menikmati. Ternyata rasian itu enak. Nah ngawak itu ya mesti enak rasian. Berimplikasi juga pada kesehatan. Wong sehat enggak enak daripada orang yang usem sering sakit. Nah,
ketika orang sudah merasakan ini yang namanya hikmah, sesuatu yang sudah dilakukan berulang kali lalu menemukan kenyamanan, menemukan manfaat, itu namanya hikmah. Hikmah dari apa yang ini. Tapi ketika orang masih menganggap itu terus kewajibannya, akhirnya ya kewajiban itu ya jenenge beban itu juga nyaman. Iya. Dan tidak akan pernah bisa menikmati. Sebenarnya ketika balik lagi, ketika orang itu disuruh ataupun beban sekaligus, kewajiban sekaligus dilakukan, lalu dia fokus, dia akan menemukan kesadaran. Masalahnya kan ketika disuruh oleh guru penatus, dia mikir kongkon guruku. Sing dipikir di kongkon ya. Akhirnya gak fokus nang ngatus. Kongkon guruku ya sak malah sing penting ngatus. Nah, malah ngono lah. Atau kadang-kadang muncul harapan. Aku dikongkon iki apa harapannya? Hasilnya apa? Ataukah itu kedisian itu. Kadang kongkon guru kan ngatus sing resikan ya 100 sampai resi bolak-balik. Nyaman. Kan seringkali beranggapan kayak ini, misalkan aku dikongkon gitu ya sama guru, aku mesti hitung-hitungan. Aku dikongkon, ini mesti ada sesuatu gitu. Karena guru, kedisian ya, sehingga mungkin melakukannya akhirnya enak beban atau merasa diwakkan kan, wah yang dikongkon aku lihat aja. Ya, bisa. Mungkin itu bisa ya jadi apa istilahnya, nek wong ngarani wadah cilik, wadah gede gitu. Nututi apa ora, karena sebab itu salah satunya ya. Nah ini yang perlu disadari itu begini. Saat orang itu belajar tasawuf atau belajar torekoh pada seorang guru, lihat niatnya. Apakah dia bertorekoh itu, bertasawuf itu karena sedang lari dari masalah, apa melu-melu kancane, apa memang murni belajar untuk mengenal Tuhan. Nah, saya selalu membagi menjadi tiga ini, karena ini nanti akan menentukan apa yang dia peroleh. Hasilnya. Inama amalu biniat kan, kan nanti ngomong inama amal kabeh itu oleh berdasarkan niatnya. Atau kronos seneng karo gurune. Ya terserah sama tambahi, tapi saya membagi tiga ini nanti akan membentuk mental juga loh. Mentalnya akan terbentuk ini oleh yang lari dari masalah. Ketika di kono masalah nggak selesai ya brutu, aduh ini baru masalah gak, atau kadang masalah selesai belajar ya sudah wis gak digawe nek. Atau lalu kancane semangat ya mau semangat kancane gaya apa bar ya. Lagi booming. Tasawuf kok ngene aku tak melu tren. Nah, sering apa teman-teman yang melu torikoh itu mengalami kebosanan. Jadi merasa nggak menemukan sesuatu, padahal dia pengen nilai ya lebih jelas, mesti kan enak sesuatu sih. Apa ya bisa jadi pelajaran buat dia. Ya mesti enak ilmu itu loh maksudnya yang dia dapat. Itu sering apa beralih. Tidak pas, tidak rono, nggak pas, tidak rono. Nah, dari tiga hal yang saya bagi tadi sebenarnya tidak ada yang salah. Tuhan mau melebut nih sama melu torekoh, menurut belajar tahu sendiri itu ya macam-macam pintunya. Tapi ketika saat belajar sama mendapatkan pengetahuan, maka kembalilah untuk memperbaharui niat. Ini penting. Nabi ngomong perbaharulah niatnya. Niatnya terus harus diperbarui. Wis bener, wis jejak tenang, kok durung, apa cek enek harapan-harapan atau hanya empuh piye kono mengalir saja. Perbarui. Seharusnya piye nek menurut jenengan sing wis berkecimpung ning wilayah torikoh ini, seharusnya untuk teman-teman kiat untuk memperbarui niat ini, maksudnya niat yang seperti apa? Ya, belajar tasawuf itu kan belajar untuk masuk ini jerunya awake dhewe, hatinya awake dhewe. Masuk ke dalam. Nah itu kan mereka tahu sendiri, dia dulu awal ikut tarekat atau bertasawuf itu
niatnya awal itu apa kan dia sendiri yang tahu. Nah, ketika melihat dia sudah mengetahui motif atau niatnya awal, lalu dia di dalam pelajaran, dalam proses belajar bertarekat atau tasawufnya itu dia menemukan, wah tiba niatku pas, ini kudu ditata meneh, terus perbaharunya. Karena apa? Dengan ngaji kan mendapatkan pengetahuan baru. Pembelajaran sing instan gitu nggak ono ya. Walaupun katanya ya kan banyak kan ada yang bilang nek wis dibaiat iku serusak sembarang-barange. Teorinya begitu, teorinya omongan kan. Karena yang ngomong itu terlalu ndaki-ndaki tidak apa ya. Terkadang apa ya namanya pemasarannya yang promonya seperti itu. Jadi ngajak itu karena sehingga mereka muncul kayak apa semacam oh ya aku pas susah ya kita Pak Melur. Ketika aku susah ikut mereka pasti aku. Barang rono tambah susah. Barang yang kono kok tambah gak mudeng. Kancane malah bokek-bokek kabeh tambah susah meneh. Oh iya, nek dikaitkan dengan secara finansial, wong-wong tasawuf itu kebanyakan orang-orang sing orang-orang sing kaya nerimo, kaya wong sing ikhlas, kaya iya, kebanyakan orang imitnya kan seperti itu. Apa ya ono wong sing sugih mblegedu ya tasawuf, apa ono wong sing pangkate gede ya tasawuf ngene. Iki sering dulu, wong tasawuf sing kiri-kiri. Loh, pembelajarannya kan apa menjadi diri kita. Berarti kan nerimo apa anane ngono kan. Nerimo iku piye sih porsine nerimo? Diwehi gak terima. Ora diwehi ya diterima ta. Lah kan ini penempatan sesuatu yang tidak tepat. Justru bertasawuf, bertarekat itu menyalakan semangat, mengkobarkan untuk kanjeng mafiat. Tuhan berkata, aku adalah perbendaharaan tersembunyi. ya. Aku ingin dikenal. Perbendaharaan tersembunyi ini apa sih? Potensi ilahiyah. Potensi ilahiyah itu maknanya itu apa ya? Potensi kemampuan itu temokno terus eksploren. Ditemukan, dieksplor lalu diaplikasikan. Nah, iki ojo sampai kleru nek wong bertasawuf lalu menjadi orang yang apa ae diterima wis ngene ae. Ini sifat yang fatalistik, keliru sama sekali, sangat keliru. Justru orang bertasawuf itu justru orang yang paling bersemangat seharusnya. Bersemangat menggali potensi-potensi di dalam dirinya. Kuwatir dilok kedunya. Orang masalah. Nah iso ya ngono. Oh tasawuf kok kedunya. Kedunya enggak apa-apa. Ini pengaplikasiannya kemana? Wong kabeh balik nang ngene niat kok. Nek iso wong bertasawuf bertarekat wong ya kudu semangat untuk sithik. Ya wong nyatanya gak iso. Nyatanya kitanya masih kere-kere. Wong liya gak iso nilai kan masalahnya ya. Iya, wong kan motivasi yang bersifat pribadi, urusan kita dengan Tuhan. Ojo sampai keliru bertasawuf itu menjadi orang yang menerima wis ngene ae. Itu fatalistik. Saya kuno. Potensi ilahiyahnya tidak tergali. Salam Lengon. Harmoni bagi